Halo, Assalamualaikum. Gue Awan. Seperti nama gue selalu ingin seperti awan. Ketika putih, bisa menuduhkan apa aja yang ada di bawahnya. Bahkan ketika gelap, dia bisa membantu menurunkan hujan yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu juga alasan kenapa orang tua gue memberi nama gue Awan, agar bisa memberi rasa nyaman bagi orang lain. Itu juga sebabnya podcast ini ada, karena gue berusaha ada untuk siapa aja yang mungkin ingin berbagi kisahnya sebagai penutur keresahan. Guys, lu pernah gak sih ngebayangin di posisi yang sangat gak enak? Di posisi yang mungkin banyak orang omongin, di posisi yang mungkin diri lu sendiri sebenarnya gak pengen di posisi seberat ini gitu loh. Dan kadang-kadang nggak semua orang bisa paham dengan apa yang lo alamin. Nggak semua orang juga bisa mengerti apa yang lo alamin. Dan lo juga nggak mungkin bisa menceritakan semua masalah lo kepada orang lain. Tapi realitanya kehidupan itu tetap harus lo jalanin. Mungkin kayak temen gue yang di episode 3 kali ini akan ngobrol sama gue juga. Menghadapi situasi yang mungkin belakangan gak terlalu mudah gitu ya. Dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya deh pokoknya. Jadi temen gue yang kali ini adalah orang yang menurut gue struggle banget. Jadi kenapa gue pengen banget ngobrol tentang kehidupannya, karena menurut gue dia inspiratif aja gitu. Dia menjalani kehidupan yang mungkin cukup lama sebagai single fighter, walaupun resminya baru, cuman selama ini benar-benar berjuang sendiri, berkorban untuk keluarga juga gitu, merawat anak dan seterusnya. Dengan pekerjaannya juga gak mudah menurut gue, pergi pagi pulang malam, meninggalkan bocah. Tapi gue masih banget lihat sering update-nya ketika hari Sabtu Minggu temenin anak-anak. Dan itu bukan hal yang mudah, karena gue juga mungkin dengan pola pekerjaan yang hampir sama, dengan juga punya anak-anak yang mungkin butuh perhatian, dan itu menurut gue gak mudah. Hari ini, di episode kali ini, gue bakal mengundang temen gue itu. Gue bakal telepon karena kita beda kota. Ada Novam namanya. Kita biasa menyebutnya Teh Novam. Akan bercerita tentang perjuangannya sebagai single fighter yang gak cuma harus merawat anak-anak, menjalani tadinya hubungan jarak jauh dengan mantan suaminya juga, dan masih harus merawat orang tua, dan masih harus bekerja juga dengan pola kerja yang jamnya berantakan. Kita telepon kali ya malam ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita malam ini, sekali lagi seperti di episode-episode sebelumnya, gue berharap bisa jadi inspirasi buat lo semua. Kita coba telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ye. Cerah banget sih suaranya. Nah, biasa sih. Gimana? Teh Novam sehat? Alhamdulillah. Ya masih ngerasa ini sih tenggorokan ya, batuk pilek gitu aja sih, tapi aman gitu. Udah hilang jet lag terlalu sih, Teh? parah. Jet lag sih udah, tapi cuman mungkin jam tidur ya. Oke, masih terpola ya karena beda 4 jam ya. Jadi harus dipaksain gitu. Jadi kadang kan bedanya 4 jam kan sama yang di sana. Jadi di saat orang udah ngantuk tuh aku belum ngantuk. Di saat orang lagi udah bangun kan sekitar subuh, itu kan berarti di sana tengah malam ya. Nah, itu aku ngantuk gitu. Karena lumayan lama Teh ya, hampir 3 bulan Teh ya kayaknya ya. 76 hari. Ngeri banget sih. Tapi alhamdulillah luar biasa lah pengalamannya. Senang banget deh kayaknya. Menyempurnakan perjalanan hidup lu Teh ya. Alhamdulillah banget. Itu tuh kayak kayak healing terbaik gitu. Bener-bener healing terbaik yang dikasih sama Allah gitu. Iya. Pas banget Teh momennya ya. Banget ya Allah. Sungguh itu kayak doa yang bener-bener terkabul gitu. Kayak ya Allah, aku tuh pengen banget curhat. Aku tuh pengen banget
menenangkan diri, Itu pengen wah banget. segala rupa, terus tiba-tiba jeng-jreng Lalu gitu. kasih jalan ya. Ya Allah, deep Jadi banget. di sana tuh puas banget lah dari pertama datang juga bawaannya tuh pengen curhat aja terus gitu, kayak Dan gitu. hari ini tempat curhat lo kok gue dulu ya. Bener ya, aduh ya Allah, langsung bener-bener di deh. langsung di prospek gitu tadi. Ada orang yang lagi on fire banget ya. Banget, banget. Oke, TKI Emang dari tadi lagi kita udah ini sih, opening apa? mungkin orang-orang Heeh, pendengar gue mungkin di orang berdua ngobrol apaan sih gitu. Kita akan mulai obrolan lebih deep lagi ya Teh ya. Oke, boleh. Tenovam, gue tuh Yuk. kayak belakangan em, lihat berbagai macam media sosial juga ya Teh ya. Mungkin Mhm, mhm, mhm. kayak perjuangan ibu melahirkan susah gitu. Ada juga minggu lalu Teh gue juga di episode 2 gue juga ada cerita tentang seorang ibu juga yang ternyata akhirnya bisa apa ya melahirkan cuman tanpa suami. Pokoknya dengan segala macam permasalahan Oh, mungkin iya kita nggak iya bisa iya. apa ya nggak Mhm, bisa mhm. menyalahkan atau membenarkan juga kan ya. Tiap orang punya masalah Mhm. masing-masing. Nah minggu Betul. ini Teh gue tuh sering banget ngeliat seliweran tentang cerita lo, tentang anak-anak gitu ya. Mungkin nggak secara Mhm. langsung tentang kehidupan lo Teh ya, cuman gue ngeliat kayaknya lo tuh struggle banget sebagai seorang perempuan yang gue tahu banget kerjaan lo dari pagi sampai malam pindah kota yang nggak tahu itu jam berapa, jam 3 subuh lu pulang dari cowok ke rumah dan orang nggak tahu itu habis ngapain, gue kerja gitu ya. Iya, Udah berapa lama sih Teh sebenarnya resiko. Teh ngejalanin kehidupan sebagai single fighter deh pokoknya deh. Ya, kalau eh nggak tahu ya, mungkin karena gue tuh dari dulu juga kan memang terbiasa apa-apa sendiri ya. Maksudnya dari Mhm. dulu juga waktu masih Mhm. zaman sekolah juga dulu belajar SMA tuh udah sendiri gitu di Mhm. Bandung, terus kuliah, terus kerja, terus ya akhirnya sekarang ini gitu. Jadi memang dari intinya tuh dari rumah juga tuh mamah tuh selalu menuntut meskipun bukan menuntut ya, mengajarkan gitu, Mengajarkan. membiasakan bahwa walaupun kamu itu perempuan tetap Mhm. harus kamu tuh mandiri, bisa hidup di kaki kamu sendiri, jangan pernah Oke. menggantungkan hidup dengan orang lain, even itu orang tua sendiri. Nah, kayak gitu. Kamu Mhm. harus bangga dengan diri sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi, setelah berumah tangga Mhm. karena juga seringnya LDR, terus kemudian Mhm. akhirnya memutuskan jadi single mother ya, gitu. Oke. Dan anak-anak sepenuhnya sama aku itu justru bikin nambah semangat ya. Jadi kayak kalau ngelihat anak-anak tuh yang tadinya capek, ya memang pasti bakalan tetap capek sih Iya. meskipun nengok mereka, tapi ada satu semangat yang, "Ayo Fam, ayo harus bergerak harus bergerak." Ada mereka gitu, ada mereka yang, di belakang kamu gitu, maksudnya ada mereka yang di belakang kamu yang selalu mendoakan kamu Jadi mood gitu, booster banget ya kayak tuh ya. gitu. Hmm? Jadi mood booster banget ya anak-anak sebenarnya ya. Banget banget, booster banget banget lah, pokoknya banget banget pokoknya. Nah, udah gitu dulu itu ya melahirkan, terus alhamdulillahnya bisa memberikan ASI eksklusif juga gitu ya, walaupun Mhm. dulu ngasih ASInya agak jelimet kan, jadi harus bawa perkakasnya 2 kali lipat, jadi satu perkakas liputan, satu perkakas mompa kan, pumping gitu kan. Bayangin gue. Terus di sela-sela lagi liputan harus cari-cari waktu untuk pumping kayak gitu. Terus ya Mhm. pokoknya begitulah, tapi terus anak-anak juga gue biasain dari dulu itu waktu zaman empasi juga nggak pakai yang instan, memang bener-bener masak gitu, masak sendiri kayak gitu. Memang tapi apa ya, sekarang itu justru pas ngelihat anak-anak itu semua terbayarkan gitu dengan Oke. anak-anak yang sehat, anak-anak yang pinter gitu ya, Mhm. terus aktif gitu, terus Oke. komunikasinya juga bagus. Jadi intinya sih meskipun dengan berjubel kegiatan, apalagi kerja dan lain-lainnya itu
kalau gue sih lebih banyak komunikasi ke anak gitu, sejujurnya gitu. Jadi dari dulu tuh gue memang menerapkan komunikasi yang jujur ke anak-anak. Jadi dari mulai mereka kecil itu, di saat gue harus meninggalkan mereka, meskipun mereka bayi saat itu, kalau kata orang nggak akan ngerti lah, Fam kamu omongin gitu. Tapi gue tuh optimis yang dia ngerti kok maksud Komunikasiin kan ibunya gitu tuh ya. apa. Karena gue yakinnya gini, kan anak itu di dalam kandungannya kita ya. Iya, iya. Setiap hari waktu di dalam kandungan kan kita berkomunikasi sama dia. Oke. Ya kan kita punya bahasa hati yang orang lain tuh nggak tahu gitu. Nah gue yakin di saat lahir pun mereka juga paham kok maksud ibunya itu seperti apa gitu. Jadi waktu bayi pun di saat gue harus meninggalkan mereka, gue tuh bener-bener ngejelasin, Dede nanti bubuk pergi segini, kamu nyusunya pakai botol dulu ya. Nah kayak gitu-gitu tuh aku omongin gitu. Oh, dikomunikasikan gitu. Dari bayi. Makanya kalau misalnya banyak sih, apalagi kemarin baru ditinggalin 76 hari kan, terus banyak orang yang komen, orang-orang sekitar tuh yang, wah anak-anak kok nggak rewel ya Fam kamu tinggalin. Bener itu juga jadi pertanyaan gue. Karena eh ada komunikasinya gitu. Maksudnya sebelum itu tuh dikomunikasikan ke anak gitu. Dan anak-anak juga alhamdulillahnya udah mulai mengerti, yang apalagi yang besar kan kayak mereka dia nge-push banget dari tahun 2020 waktu aku juga minta izin ya. Gue tuh minta izin sama Idan, dan boleh nggak Bubu jadi petugas haji. Apa itu kata dia gitu kan. Ya gue jelasin, nanti Bubu ninggalin kalian segini hari gitu, nanti kalian tinggalnya sama oma begini begitu gitu. Terus dia juga udah tahu paham agama yang bahwa haji itu adalah rukun Islam kan, salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan dan lain-lainnya gitu ya. Akhirnya dia yang tahun 2020 itu yang push gitu, malah waktu 2020 ada pembatalan haji justru dia membesarkan hati. Oh gitu. Gue ya bener. Jadi waktu kan dia udah tahu gue lulus kan waktu, dan buku lulus loh gitu kan. Terus tapi kan akhirnya ada pembatalan haji, dia baca di TV kan, dia di TV terus, Bubu nggak jadi berangkat dong kata dia. Iya nggak jadi. Terus dia cuma bilang, ya udah Bu jangan sedih ya, dia bilang gitu kan. Terus yang lucunya itu, yang romantisnya banget itu dia itu bikin video kolase foto-foto Ka'bah gitu loh, Raudhah. Iya, terus Tor Zamzam, pokoknya suasana-suasana di Mekah itu dia bikin kolase, dia bikin video, dikasih dia pakai. Iya, dan dia itu ngerjainnya di handphone gue gitu. Terus dijadiin wallpaper di handphone gue, terus bilang, Bubu ini buat Bubu, dia bilang gitu. Terus kita yang tersentuh, hah maksudnya apa gitu kan. Terus dia bilang, ya sementara lihat ini aja dulu Bu sebelum berangkat gitu kata dia. Ngeri. Jadi pas kemarin waktu akhirnya gue berangkat juga, dia yang, Bubu kenapa sih lebay banget pakai nangis, dia bilang gitu kan. Terus iya, jadi pas gue ditelepon dihubungin gue berangkat itu, gue nangis dong, cirambai kan. Terus dia yang meluk, terus dia terus dia yang orang tua ya, anak-anak ternyata nggak selebay kita. Iya, terus dia yang meluk yang, Bubu selamat ya. Jadi jadi komunikasi ya, kalau gue bilang komunikasi yang sejujurnya lah, memang agak sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Orang bilang ya komunikasinya pakai seumurnya aja, maksudnya bahasa yang sesuai dengan umurnya aja. Tapi kalau gue sih dibiasakan dengan komunikasi yang sesuai keadaan gitu. Misalnya kayak gimana komunikasi sesuai keadaan yang lo maksud? Misalnya gini, kayak dia nanya kenapa sih Bubu harus kerja. Oke. Ya, kadang dia selalu membandingkan, Bubu teman aku juga ibunya kerja, tapi masih bisa antar jemput. Ya, nah itu kan pertanyaannya sama gue itu sebenarnya. Kan? Papanya Pak Hari kok Sabtu di rumah, Pak? Kenapa mau pakai baju kantor? Oh iya, oke. Nah, gitu-gitu kan kayak yang feeling guilty ya, apalagi bener banget. Apalagi mereka kan pegangannya tuh cuman gue gitu loh, Mas. Iya, betul. Jadi gue berusaha ngejelasin yang
gue bilang setiap orang itu punya pekerjaan masing-masing dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Jadi gue Iya. jelasin gitu. Iya. Terus jadi nggak sama orang yang kerja ini jadi begini, orang jadi gue tuh jelasin, ya gue jelasin serealitanya aja gitu. Betul. Jadi dia nanya juga kenapa sih Bubu harus kerja? Nah gue bilang orang tua dan anak itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Ini juga sekalian mengajarkan dia bahwa dia itu punya tanggung jawab sebagai anak-anak sekolahan gitu. Jadi gue bilang gini, Idan sama Ade itu sekarang tanggung jawabnya cukup hanya sekolah. Oke. Jangan dipikirin uangnya dari mana, gue bilang gitu. Besok makan apa itu nggak usah kalian pikirin. Yang kalian pikirkan adalah kalian cukup sekolah, tidak perlu jadi yang nomor satu, misalnya ranking satu apa enggak, Bubu enggak untuk itu, tapi yang penting kalian paham kondisi sekitar, belajar dari sekitar gitu. Itu yang paling penting. Kalau masalah calistung itu bisa dibelajarin di mana aja gitu. Tapi kalau untuk pengalaman, pengetahuan, wawasan, hubungan, nah itu yang harus kalian pelajarin dari situ gitu. Betul. Gue sih nerapin gitu ke anak-anak gitu. Jadi di saat mereka nggak juara pun atau mereka nggak dapat nilai bagus pun, ya gue nggak terlalu nge-push ya, wah kamu tuh harus nilai 100 gini, nggak, malah justru lihat anak-anak nggak di-push, justru mereka yang punya keinginan sendiri gitu. Jadi kayak misalnya kayak Idan itu pernah, Bu, teman aku dapat 100, terus aku cuma dapat 90, terus pengennya gimana, aku bilang kayaknya bagus juga ya kalau dapat 100 kayak gitu. Jadi dia mulai berpikir sendiri gitu, jadi punya keinginan sendiri, jadi akhirnya dia nge-push dirinya sendiri. Nah yang lebih baik kayak gitu daripada yang kita memaksakan dia, ayo kamu harus nilai 100, harus pintar segini. Enggak, semua anak itu kan cerdas ya. Tinggal ada masanya teh ya sebenarnya ya. Kita tidak bisa masing-masing anak itu punya kecerdasannya sendiri gitu loh. Beda-beda kayak gitu. Tapi gue potong nih Teh. Tapi kan sebenarnya dari cerita lo tadi sebenarnya kayaknya mulus-mulus aja ya, indah-indah aja gitu. Anak ngerti, kerjaan lo lancar. Ya, tapi kan realitanya kan nggak seindah itu kan. Enggak. Pasti enggak ya. Maksudnya dari ada banyak sisi lain kekritisan anak-anak yang mungkin membingungkan kita kaum orang tua gitu. Salah satu contohnya mungkin, mohon maaf, mungkin kayak lu yang akhirnya memutuskan untuk pisah dengan bapaknya anak-anak, pertanyaan-pertanyaan seputar misalnya ayahnya di mana, kok nggak dateng, kok papanya itu ada bapak gue enggak gitu. Pernah ngalamin kayak gitu juga nggak? Apa yang lo lakukan seperti itu kan bagian dari perjuangan lo juga kan ya, karena kan nggak mudah kan ada di posisi itu mengarang jawaban yang mungkin belum tentu dimengerti di masa usia mereka, ya nggak Teh? Iya betul. Jadi mungkin ini problem semua yang single mother kali ya, mau single mother, single parent lah pokoknya, single mother, single father gitu ya, parent pokoknya. Jadi untungnya kan proses gue untuk memilih jadi single parent itu tidak berjalan cepat. Maksudnya udah karena kasus ini udah gue pengen cerai, enggak, tapi berjalannya itu memang ada prosesnya yang sedikit demi sedikit anak sudah mulai memahami dengan sendirinya gitu. Tapi kita tuh jangan pernah menilai anak itu tidak paham atau tidak mengerti apa-apa loh. Ya, betul. Justru mereka itu lebih cerdas dari yang kita kira gitu. Betul. Itu tadi yang gue bilang, kadang kekritisan mereka itu yang sebenarnya bingung dengan kita menyiapkan jawaban versi mana nih. Karena kita coba jelaskan versi anak-anak, tapi dia melampaui apa yang kita maksud. Iya, betul. Makanya gue bilang kalau berkomunikasi dengan anak-anak itu, kalau gue berusaha untuk sejujur-jujurnya, senyata-nyatanya gitu. Karena gue nggak mau anak gue ngerasa dibodohi gitu. Tapi gue pengen dia ngerasa, oh ya aku harus memahami, mulai berpikir kayak gitu. Jadi waktu itu lo jawab ketika anak-anak bertanya tentang keberadaan bapaknya itu gue jelasin senyata-nyatanya bahwa bapak kamu tuh begini, Bubu dan Baba itu seperti ini kondisinya kayak gitu, sampai sampai akhirnya berpisah itu
gue bilang ke anak-anak, memastikan ke mereka bahwa apapun yang terjadi, gue bilang gitu berkali-kali sama anak-anak, apapun yang terjadi sama Bubu dan Baba, kita tetap jadi orang tua kalian, kita akan berusaha untuk selalu ada untuk Idan dan Disha, terutama Bubu, karena Bubu yang selalu ada untuk kalian. Jadi gue selalu ngomong gitu ke mereka. Jadi selalu ya gue itu yang gue omongin ke mereka gitu. Jangan kamu menyalahkan diri kamu sendiri atas peristiwa ini, enggak. Tapi memang seperti ini kondisinya, sudah seperti ini. Kalau diteruskan lagi tidak baik untuk kalian juga, dan dan inilah jalan satu-satunya. Jadi gue bener-bener ngejelasin kayak gitu ke Idan sama Disha. Dan di sini kecil paham ya kalau Disha ke Idan gue nyeritainnya gitu, tapi kalau ke Disha mungkin lebih kayak yang, tapi tetap gue bukan mensugesti ya, tetap meyakinkan mereka bahwa Baba dan Bubu itu still your parent gitu, tetap akan menjadi orang tua kalian walaupun kita tidak menjadi suami istri lagi. Jadi gue berusaha menjelaskan bahwa posisi suami istri dan posisi ayah, ibu, dan anak itu berbeda gitu. Kalian tuh lahir dari kita berdua, jadi kalian tuh tetap akan selalu ada untuk kita dan kita pun seperti itu gitu. Oke. Jadi kalau suami istri itu adalah orang yang berbeda yang akhirnya menikah gitu. Jadi satunya karena menikah kayak gitu. Menikah itu ada banyaklah pertanyaan pasti, menikah itu apa? Menikah itu apa? Kenapa harus menikah kayak gitu kan? Pasti banyak lagi pertanyaannya tuh. Embel-embelnya pasti banyak, tapi poinnya sih yang selalu gue bilang ke mereka itu adalah ya itu, apapun yang terjadi, Baba dan Bubu tetap jadi orang tua kalian. Terlebih gue meyakinkan mereka bahwa gue tuh tidak akan pernah meninggalkan mereka. Iya, pasti harus ada selalu untuk mereka. Cuma mereka selalu bilang, tapi Bubu pergi-pergi terus. Ya, betul. That's the point. Kayak gitu kan. Nah, jadi selalu langsung gue bilang lagi, kalau Bubu pun tidak ada, kan Bubu selalu mendoakan, doa Bubu Allah. Nah itu konsep-konsep agama itu memang harus ada ya, harus selalu ada. Jadi gue tuh mendidik anak itu membiasakan mereka mandiri dengan gue bilang ke mereka gini, gimana kalau nanti Bubu nggak ada, coba kalian berusaha untuk mandiri, karena Bubu tidak akan selalu ada untuk kalian, tapi Bubu doa-doa sama Allah gitu, berdoa sama Allah, Allah yang akan selalu menjaga kalian. Kayak gitu. Yang paling berat apa Teh dari sepanjang lo menjadi single mother, single fighter sih kalau kata gue mah sebenarnya lebih tepat ya. Lu fight banget kan. Apa yang paling berat Teh? Lu sebenarnya berat dengan kondisi perpisahannya atau berat dengan penjelasan ke anak-anak tuh kan sebenarnya nggak bisa menjelaskan sekali Teh ya, mesti bertahap kan menjelaskan kondisi dan suami yang akhirnya harus pisah itu kan bukan hal yang mudah pokoknya, penjelasan berkali-kali dan bertahap. Ditambah lagi juga mungkin kan di rumah ada mamah juga yang kita nggak mungkin menyembunyikan semuanya kan, walaupun kadang-kadang kita pengen kayak sosok dewasa, orang tua nggak usah tahu dulu deh, ntar dulu deh di akhir-akhirnya aja gitu. Kondisinya kan semudah itu kan ya, orang tua tuh kan tahu banget nih anak gue punya masalah nih, nah ini anak nggak beres nih gitu. Hal apa Teh yang paling berat yang pernah lo alamin Teh, kayak gimana kondisinya? Memang hal paling berat yang gue lalui itu ya pas perpisahan itu ya, karena banyak konflik. Gue juga harus berhadapan dengan mental gue sendiri gitu, karena di situ tuh benar-benar yang teruji mental dan kewarasan tuh benar-benar yang luar biasa lah gitu ya. Tapi yang lebih sering gue ngerasa ketakutan itu adalah di saat gue ngerasa gue jadi ibu yang gagal. Nah itu yang selalu menghantui gue sebenarnya dari dulu sampai sekarang, karena ya gue juga jujur gitu ya, banyak perkembangan anak yang tanpa gue sadarin ternyata banyak kehilangan waktu, momen sama mereka gitu. Itu. Betul. Tapi
gue berusaha untuk gue harus punya kualitas waktu terbaik sama mereka. Jadi gue memang bener-bener kalau sama anak-anak itu quality time tuh bener-bener yang harus Nomor satu bener-bener banget yang ya. berkualitas banget. Jadi bener-bener kalau makanya gue tuh nggak mau kalau lagi sama anak-anak tuh marah-marah. Tuh gue nggak mau. Oke. Nah itu, jadi hal yang paling kalau masalah perpisahan mah, ya itu mah udahlah itu mah kadarullah yang begitu-begitu mah ya. Benar-benar. Tapi yang selalu menghantui gue itu adalah itu menjadi ibu yang gagal itu yang selalu ketakutan itu yang selalu gue rasain tiap hari di saat gue harus meninggalkan mereka. Nah itu meninggalkan maksudnya kerja ya dalam Iya, artian iya, kerja iya. gitu. Di saat banyak hal-hal yang sebenarnya mereka lagi butuh gue misalnya gitu kan, tapi Mm. guenya nggak ada kayak gitu. Nah itu yang Mm. kadang gue ngerasa bersalah banget tuh di situ gitu. Banyak hal-hal yang bikin gue shock dan kaget. Apalagi kalau Betul, sekarang betul. nih gue ngeliat Idan. Idan itu lagi masa-masanya mungkin peralihan mau remaja ya. Dia udah kelas 5 SD kan. Mhm. Banyak hal-hal yang mereka prinsip kayak tadi aja gitu. Kayak gue lihat dia marah-marah, ah kenapa sih marah-marah? Gue bilang gitu. Kenapa Mhm. Bubu ada salah? Bu. Terus dia jawabnya gini, Bubu aku tidak bisa cerita, ini privasi aku. Ini. Terus lo mau apa mas? Kalau dia udah ngomong gitu. Aduh, terus harus gimana gue? Terus lo mau apa kalau dia udah ngomong gitu? Gue aja langsung shock, langsung anak gue udah punya privasi. Iya, 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 iya. Anak gue udah punya privasi dan dia sekarang handphonenya gue nggak boleh lihat WA dia karena kata dia, Bubu, WA aku tuh udah banyak curhatan teman-teman aku langsung gimana? Gue langsung ke, hah, gila anak gue udah segede gini, gue bilang gitu. Nah, amazing kan maksudnya, ya Allah, gue tuh sudah banyak kehilangan Kehilangan momen, momen tapi ya. Mhm. iya, tapi alhamdulillahnya ya anak tuh ngomong gitu, maksudnya kayak tadi, Bubu ini privasi aku, oh, oke. Berarti Oke. kalau udah dia ngomong privasi, oke, gue mundur gitu. Terus palingan gue bilang gini, tapi kalau mau cerita, Bubu ada ya di sini. Gue bilang gitu. Kan anak laki-laki itu Oke. kan memang cenderung tidak banyak bercerita ya, Teh. Betul, Kalau anak betul, perempuan betul. kan. Agak Betul misterius. Gue banget. juga ngerasain sih sebenarnya anak laki-laki gue, Mm-mm. walaupun baru kelas 2 SD, cuman kayak sekarang sudah hampir kehilangan momen juga. Kayak sekarang dia udah ketika diantar ke sekolah nggak mau di depan pagar, udah nggak mau peluk cium pokoknya kalau di depan sekolah. Harus kira-kira 200 meter dari pagar sekolah. Kalau nganterin jauh-jauh, Pak, nggak boleh deket-deket. Itu kan kayak, Iya, aduh, kayak iya. lu masih bayi kemarin, ini kayak masih kecil banget. Sekarang kenapa dah? Bener, bener banget emang kayak gitu gitu. Iya, bener ya. Orang chat aja gitu ya, gue udah voice note panjang lebar nih nyeritain hidup gue waktu gue di Madinah kan. Heeh, Atau enggak hari ini tuh ya Bubu tuh gini gini, 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 gitu kan. heeh, Dia balasnya nggak pakai voice note, heeh. pakai chat WA cuman, oke, be careful. Kata dia gitu dah. Oke. Oke, be careful. Gue langsungnya, tadi Bubu, gue voice note lagi. Heeh. Tadi Bubu cerita panjang lebar loh. Masuk aja sebenarnya ceritaannya gitu kan. Sampai nggak sih catatannya kayak? Terus dia yang, terus aku harus apa Bu? Gitu. Iya, bener lagi itu bener lagi. Oke, oke. Berarti Oke, oke. anak gue udah punya sistemnya sendiri. Gue, oh iya, Betul, 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 mungkin betul. anak laki-laki seperti ini. Gue kan untungnya gue itu kan kebanyakan lingkungan tuh cowok ya. Iya, Temen gue tuh lebih banyaknya cowok dibandingin cewek. Ada iya, beberapa aja, tapi kebanyakan cowok. Nah kadang gue nanya sama temen gue yang cowok gitu kan, iya. lu punya anak cowok yang punya anak cowok ya? Heeh, Gue, kalau cowok tuh emang begini ya, begini ya. Terus kata temen gue kan pasti mereka pada, ya emang gitu, Fam. Kalau cowok kan iya, emang iya, gitu, lu kan bener. tahu. Iya sih, gue padahal udah sering bergaul sama cowok dan gue sebenarnya gue lebih nyaman sama cowok nggak banyak ngomong gitu kan, Betul, ya betul. kan, benar. Betul, betul, Ternyata betul. emang bener anak gue sendiri nggak banyak ngomong. Banyak ngomong. Tapi beda rasanya ya ketika teman-teman cowok kan nanggepin sama anak-anak itu Iya, beda banget ya. kalau orang lain, Ya udah biarin sih, aja nggak banyak ngomong. bener. Tapi di saat anak gue yang nggak banyak ngomong, gue shock, gue shock kan. Oh my god, Bener, anak bener, gue tuh bener, bener. cowok banget gitu. Jadi
kayak gitu-gitu. Jadi masa peralihan, terus dia kayak punya dunianya sendiri kan. Iya, iya. Dia punyanya sendiri. Cuman paling ada hal-hal yang misalnya gue nggak suka. Misalnya ada temen yang ngomongin apa, pergaulannya seperti apa gitu. Gue bilang, gue bilang ke dia, gue bilang, kalau teman itu kan nggak semuanya memberikan pengaruh yang baik, gue bilang Iya. gitu. Nah, Bubu berharap sih nggak apa-apa temenan sama orang yang nggak ngasih pengaruh yang baik nggak apa-apa, tapi bisa dibatasin. Gue selalu ngomong gitu ke dia gitu, ngasih tahu dia gitu. Terus ya untungnya alhamdulillah di sekolah dia juga kan, untungnya anak gue itu kan ini ya, dia tuh cuman satu 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 kelas itu, bukan satu kelas. Satu kelas itu anak muridnya tuh cuman 20 anak. Oh, dikit ya. Nah, ya 20 anak dan 3 guru. Oke. Nah, jadi dan cuman ada satu kelas. Jadi kelas 5 itu cuman ada satu kelas. Jadi nggak ada kelas-kelas yang, jadi memang kelasnya tuh, jadi gurunya itu ngajarinnya itu sesuai dengan pola ajar anaknya. Karena Idan ini dia itu anak kinestetik full. Jadi memang anaknya tuh harus apa ya? Kalau anak kinestetik tuh anak yang terus bergerak, nggak bisa diem. Oh, Jadi oke, jadi oke. anak yang nggak bisa kalau Super lagi aktif gitu ya, Teh, diajarin, ya? bukan hiperaktif sih. Jadi dia itu pola cara belajarnya itu bukan yang duduk diem merhatiin gitu. Oke. Jadi anak yang harus gurunya tuh harus bisa atraktif sama dia. Makanya gue di sekolahan dia sekarang itu karena pola belajar gurunya itu adalah sesuai dengan dia menuruti pola anaknya gitu. Oh, berarti tinggal kebutuhan si anak seperti apa, jadi gurunya menyesuaikan gitu ya. Gitu. Jadi gue ngerasa kalau dulu dia disekolahin ke sekolah umum, kayaknya dia nggak bisa, stres yang ada. Teh, lu tahu kondisi Idan kayak gini, maksud gue awalnya dari pernah apa konsultasi psikolog, atau Nah lu ini, sebenarnya lihat oh perkembangan iya, Idan sendiri sih, Teh? iya benar. Jadi dulu itu anak gue itu kan sekolah dari bayi ya. Anak-anak dua ini tuh sekolah dari bayi. Jadi Idan ini mulai masuk sekolah itu umur 1 tahun 8 bulan. Oke. Karena itu kondisinya gue di Pekanbaru, nggak ada yang bisa ngebantuin gue untuk jagain anak. Dan harus kerja ya. Nah, dan gue juga harus kerja. Kalau ditinggalin di rumah juga gue khawatir, misalnya ada pembantu atau pengasuhnya sendirian di rumah, gue juga khawatir kan banyak kejadian yang aneh-aneh. Betul, betul. Akhirnya gue masukin dia ke sekolah. Alhamdulillahnya di sekolah itu gurunya tuh salah satu saudara gitu. Jadi dia tuh lihat Idan itu anaknya tuh, orang dulu tuh orang bilang Idan itu hiperaktif. Jadi nggak mau diem anaknya tuh. Dia kan dari umur 7 bulan itu udah lari. Bukan jalan, dia mah lari. Ya ampun. Dia pas langsung berdiri itu dia langsung lari gitu. Dia nggak pakai fase merangkak dan lain itu enggak. Jadi 7 bulan berdiri itu lari. Gue juga kaget saat itu. Oh, kok ini anak banget gitu. Gue kira pinter ya. Gue kira normal, ternyata kata psikolognya itu bisa jadi dia nanti ada ketidakseimbangan. Jadi di sekolah itulah diajarin merangkak kayak gitu, Iya, karena ada motorik dan fasenya ya lain-lainnya. sebenarnya ya. Tapi nah udah gitu, nah dia kalau misalnya nonton TV dulu itu kan gue suka masang TV itu Disney Junior. Oke. Nah Disney Junior bahasa Inggris gue pasangin kan dulu, biasa gaya anak gue biar bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah Disney Junior itu kan ada ini ya, ada nari-nari apa segala macem. Iya. Dia sekali lihat tarian, dia udah bisa langsung hafal. Hafal sama gerakannya gitu ya. Terus dia nyanyi-nyanyi gitu. Nah, bahasa Inggris dia tuh bagus gitu dulu dari kecil itu, tapi ternyata efeknya buruk. Kenapa Jadi gitu, delay speech jadinya. Oh, oke. Jadi pas dia masuk sekolah kan pakai bahasa Indonesia. Oke. Jadi komunikasinya nggak pas ya? Ya nggak pas. Jadi akhirnya dia nggak berani untuk ngungkapin hatinya kayak gitu. Dan di rumah juga kan yang bisa ngomong sama dia tuh gua kan. Bapaknya tuh apa sih Star Moon, udah deh bintang kayak bulan gitu bapaknya kan dulu gitu ya. Oke. Anaknya kan
Baba, moon, star, kayak gitu kan, dia pakai bahasa Iya, Inggris. iya, Nah, yang bisa nanggepin kan gue doang yang, oke, stars, kayak gitu kan, gue iya, nanggepin iya, gitu. iya. Terus berhitung juga dia udah bisa tuh, 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Nah, Oke, di saat dia masuk sekolah, diajarin bahasa Indonesia, dia shock, dia kaget, dia oke. jadinya nggak mau ngomong. Oh, Akhirnya jadi speed delay delay ya? speech Mhm, gitu. mhm, mhm. Akhirnya waktu itu untuk delay speech-nya itu dia ini memang apa, di sekolahnya itu di konseling ya, akhirnya ada psikolognya di sekolahnya. Jadi kata Mhm, mhm. gurunya malah bilang gini, kan gue bangga tuh di saat itu, gue bilang, iya emang anak saya ini bahasa Inggrisnya udah bagus, 1, 2, 3, 4, 5 udah bisa lah ABCD gitu kan. Iya. Terus psikolognya langsung ngomong gini, iya tapi ibu salah. Gue langsung, gue ini langsung, hah, Oh saya my salah, god. saya salah, iya karena sebenarnya yang bagus itu adalah bahasa ibu asli. Betul, Nah, betul. bahasa ibu asli itu apa? Indonesia ataukah bahasa daerah kayak gitu. Yang digunakan sehari-hari ya. Heeh, karena lingkungan dia seperti itu, Bu. Makanya dia Mhm. itu nggak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi dia Oke. bingung, mengalami kebingungan bahasa. Nah, udahlah, Oke. makanya dari umur 2 tahun, 3 tahun lah kalau nggak salah itu, Idan belajar bahasa Indonesia. Oke. Bola, dia masih tetap yang bola, Idan ini bola, Bola. gitu. Jadi Oke, harus gini, oke, oke. Idan ini bola, gitu-gitu loh ngomongnya. Terus ini meja, kayak gitu-gitu, Gitu. meja, kursi, kayak gitu. Jadi harus ditekenin ke dia gitu. Dan Oke. dia juga kalau ngomong suka kebalik-balik, Hmm, kalimat sentensnya tuh kebalik-balik gitu. iya. Misalnya Karena bahasa bola Inggris jadi juga itu bola ya. ini kayak gitu. Mhm. Nah, kebalik-balik gitu. Nah, Mhm. itu. Nah, terlebihnya lagi waktu dia sekolah itu dia suka kabur. Di kelas itu dia suka kabur. Oke. Kabur nanti dia mojok sendirian main Lego, main apa, dia kayak punya dunianya sendiri gitu. Mhm, Nah, itu mhm. alhamdulillahnya gue punya kakak psikolog. Jadi Mhm. gue nanya nih ke mbak gue bilang, Mbak ini kenapa ya si Idan tuh gini-gini nih. Nah, mbak gue tuh dia konseling anak minat dan bakat itu fingerprint. Dia lihat Fingerprint. anak minat dan bakat anaknya itu dari fingerprint, dari apa, sidik jari. Oh gitu. Nah, Oke, oke. tapi fingerprint itu bisa itu 2 tahun ke atas karena kan kalau anak umur 2 tahun itu udah kelihatan ya sidik jarinya. Mhm, mhm, mhm. Nah, dari situ dites tuh si Idan, dites dan lain-lainnya. Disitulah mulai kelihatan semuanya. Jadi kalau di grafik Idan itu paling besar itu kinestatik, kinestatiknya tuh 98%. Oke. Kinestatik sama visual. Nah, makanya kenapa dari kecil itu Idan tuh seneng banget sama yang namanya warna-warni visual kan? Visual ya, betul. Makanya di saat dia nonton Disney Junior, dia lihat warna-warni, ada tarian segala macam, dia cepat hafal, visual dia memang bagus, kecerdasan visualnya bagus, Oke, oke. gitu. Akhirnya Jadi di situ, sekarang jadi lu memutuskan sekolah khusus untuk dan jadi karena kehidupan gue sih ya. berpikir kalau dia Di sekolah sekolah umum. umum bukan karena apa-apa ya, Mhm. sekolah umum dia nggak, gue rasa dia stres, karena kan sekolah umum kan Iya. gitu ya, banyakan siswanya, Iya. ngajarin satu. Mhm. Nah, Dan pukul rata juga ya, maksudnya dipukul rata, jadi anak paham apa nggak nggak paham kan nggak ngerti juga gue. betul, Nah, betul, betul, akhirnya betul. gue memutuskan untuk nyekolahin dia di sekolah tersebut yang sekarang ini Oke, gitu. oke. Nah, dari belajar dari pengalaman itulah akhirnya pas adiknya keluar, nah gue Mhm. mulai membenah diri kan, jangan sampai adiknya ini kayak Terulang lagi. AA-nya gitu. Oke. Heeh. Heeh. Jadi anak itu memang nggak bisa ngikutin orang tua, apa, orang tua itu nggak bisa memaksakan anak harus begini, emang nggak bisa gitu. Mhm, mhm. Jadi memang kita yang harus ngikutin dia ini arahnya mau kemana gitu. Iya, Nah, betul, udahlah betul. dari adiknya juga sama, kinestetik juga. Oke. Tapi kalau adiknya ini kinestetiknya verbal. Iya, iya, iya. Nah, makanya dari umur, kalau Idan tadi 7 bulan itu dia lari, kalau adiknya 7 bulan udah bisa ngomong. Bukan ngomong fasih, aku di mana, Heeh, enggak gitu. Jadi udah heeh. mulai yang mamam, Oh, bubu, udah bisa gitu. Mamam, gitu ya. bubu, aku, kayak gitu, nah kayak gitu. Itu di 7 Jadi bulan ya 7 teh ya? bulan,
Jadi 7 bulan itu dia udah mulai bisa mengekspresikan kata-kata, Oke. meskipun cuma satu 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 gitu. Nah, tapi anak adiknya ini jalannya lambat. 1 tahun 1 bulan baru bisa jalan adiknya ini. Tapi adiknya ini merangkak dulu, dia ngomong dulu kan, ngomong dulu, merangkak dulu, ngesot, nah baru jalan adiknya ini. Jadi memang itu anak itu kan beda-beda ya, sesuai dengan makanya gue bilang kita nggak bisa memaksakan anak sesuai dengan yang kita inginkan karena anak punya kehidupannya masing-masing Iya, gitu. benar. Jadi kita kalau gue sih ngerasanya, gue sebagai orang tua Ida sama Disa itu ya hanya bisa mengarahkan lah gitu. Apalagi anak sekarang mah nggak bisa dimarahin banget kan ya, pasti Iya, mental kan. benar. Makanya diajak ngobrol. Akhirnya gue lebih banyak ngobrol sih ke anak-anak. Nah, quality time gue untuk ngobrol sama anak itu ya pas mau tidur. Nah, pas mau tidur itu biasanya mereka curhat. Nah, sesi curhat tuh pas mau tidur gitu. Oke. Gitu. Dan itu Jadi memang bisa memasukkan apa namanya beberapa pemikiran juga ke anak-anak ya Teh ya sambil. Oke Teh, kayak kita coba gitu. ke sisi lainnya Teh. Oke, Kita udah baik. ngomongin masalah anak, udah complicated banget, luar biasa banget mungkin perjuangan lu. Ini sama masalah pekerjaan Teh, gue pernah kan dengar cerita lu juga ya. Gila Mas, gue kayak jam 3 subuh harus pulang itu kan emang tuntutan pekerjaan kita emang kayak gitu ya. Maksudnya Bener. itu udah nggak bisa ada pilihan Bener lain kan banget. gitu. Kita pergi jam 5 pagi, jam 4 pagi, ntar baru pulang lagi jam 2 pagi hari berikutnya dan itu kan nggak mudah ya Teh buat lo yang tadi menjadi orang tua tunggal, belum lagi tetangga kiri kanan yang nggak semuanya bisa paham, bisa ngerti dan yang paling penting yang mau mengerti sih sama kalian kita kan kita juga nggak bisa ngejelasin semua detail permasalahan hidup kita sama orang-orang ya nggak sih? Gimana Teh lo ngadepin ini untuk struggle masalah ini Teh, pekerjaan dan juga menghadapi Masalah lingkungan kehidupan lo? pekerjaan, gua kan dari awal CPNS itu memang udah humas ya. Ya. Jadi dari sebelum-sebelumnya juga ya karena basic pendidikan gue juga humas kan. Jadi ya gue udah sedikit banyaknya sudah pas masuk terjun ke PNS ini udah mengetahui akan seperti apa. Oke. Tapi memang yang gue rasain itu, gue kan dulu di Riau ya di daerah dengan terus akhirnya gue 2017 pindah ke Jawa Barat. Memang apa ya namanya bukan durasi apa namanya intensitas pekerjaannya memang lebih padat di Jawa Barat. Mungkin di kabupaten kota yang lebih banyak kan ada 27 kabupaten kota, kemudian kesalahan yang lebih complicated mungkin karena Jawa betul. ibu kota dan jadi juga corong menarik ya. Ya. Segala disorot gitu kan. Terus macem-macem lah gitu. Ya gue berusaha untuk mengatur waktu aja, mengatur diri sampai akhirnya memang banyak orang yang bilang lu butuh waktu untuk diri lo sendiri. Akhirnya gue mikir ya gue harus mencintai apa yang udah gue kerjakan gitu. Penting jadi banget. Ya kan, mencintai apa bukan mencintai orang ya, gue mah lebih mencintai apa yang gue kerjakan gitu Sensi kan. banget ya urusan ginian ya. Aduh, kalau itu gue udah. Pokoknya sekarang itu gue lebih yang mencintai apa yang gue kerjakan. Gue ngerasanya itu lebih berkah karena dari pekerjaan inilah gue bisa menghidupi anak-anak gue dan diri gue sendiri dan gue bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar gue. Keren. Nah itu patokannya gue begitu aja gitu. Jadi di saat jungkir balik, gue lelah, gue ini, gue itu, terus belum lagi ya namanya dunia pekerjaan ya bersinggungan dengan orang lain dan lain-lain. Betul. Nah, gue paling yang selalu gue tekankan dalam diri gue adalah ya gue harus mencintai apa yang sedang gue kerjakan saat ini karena rezeki gue lebih banyaknya dari situ gitu ya, meskipun rezeki itu pasti dari Allah ya. Iya. Tapi jalannya lewat ini ya. Tapi jalannya lebih banyak lewat pekerjaan gue gitu. Dari situlah tidak hanya rezeki sebenarnya tidak hanya rezeki materi ya, uang misalnya gitu karena gue membiayai anak gue dan sekitar gue enggak, tapi lebih banyak gue
enjoy-nya itu menjadi seorang humas itu adalah gue bisa bertemu dengan orang banyak. Nah itu yang gue bertukar pikiran ya Teh ya. benar, berkenalan dengan orang-orang banyak, gue Setuju. bertemu dengan orang-orang penting ya nggak jadi humas Ya, enggak? ya. Ya, Betul. terus setiap hari lo dilatih untuk bertemu dengan orang yang berbagai kepribadian kan kalau jadi humas kan begitu ya. Betul. Nah, terus jadi itu setidaknya tuh jadi nutrisi lah buat diri lo dan wawasan lo gitu. Jadi di saat lo ketemu orang baru, ternyata lo nggak klik misalnya gitu, oh gue nggak klik nih sama orang ini kenapa ya? Oh ternyata di nggak kliknya tuh dari segi ini. Oh berarti kalau misalnya gue harus berhadapan dengan dia lagi, gue harus begini, nah gitu. Jadi kan kalau seorang humas itu harus bisa beradaptasi dengan cepat. Benar. Dengan lingkungan, dengan manusia baru, dengan segala macam yang dihadapi. Itu aja, gue buat enjoy aja hal-hal yang seperti itu. Walaupun kadang nih, kalau lagi jenuhnya dateng, lelah penatnya datang tuh masih suka ngegerumel yang, oh gila gue tadi ketemu sama Iya kan? Pasti ya kita manusiawi lah, kita manusia biasa. Apalagi di saat lelahnya Teh ya, di saat lelahnya. Bukan super kan, kita kan bukan bener kita butuhkan agak gimana gitu ya. Gimana sih? Tapi ya ya ada ngedumel-dumel, ada tapi gak tau kenapa ya Mas, gue dari yang kemarin itu yang gue bertugas itu banyak hal yang gue dapet dari sisi spiritual gue adalah kenapa sih kita mesti capek-capek musingin hal-hal yang dunia buat gitu. Jadi kalau misalnya lo kecewa terhadap seseorang, cobalah mengembalikannya lagi ke Allah gitu. Gue berusaha. Ini kayaknya gue belajar dari lu Teh untuk yang ini Teh. Hah? Ini kayaknya gue perlu belajar dari lu dah untuk hal yang seperti ini. Ayo lo cerita. Iya, jadi gue tuh gak tau kenapa di saat gue nggak suka sama orang, misalnya ada orang yang bikin gue sakit hati, terus gue jadinya menimbulkan perasaan benci, nggak suka gitu ya. Iya. Gue malah ngerasa bersalah dengan diri gue sendiri. Gue lu nggak boleh benci sama orang kayak gitu. Akhirnya nggak mudah, bukan? Ya nggak mudah, pasti nggak mudah. Akhirnya gue minta maaf sama Allah gitu. Oke. Gue berusaha untuk minta, ya Allah maafin aku ya, aku tuh udah benci banget sama dia, aku nggak suka gitu. Boleh nggak hari ini aku nggak lihat muka dia gitu. Jadi gue lebih banyak tetap permohonan diri sendiri ya. Jadi karena gue belajar kemarin pas gue di sana, kita 76 hari bersama dengan orang-orang baru kan itu ya, 76 hari itu kan gue harus bekerja, memaksakan diri gue bekerja dengan orang-orang baru yang belum gue kenal. Betul. Sampai akhirnya kita menjadi keluarga gitu, akhirnya kita jadi deket banget itu. Gak mungkin dong ketemu orang baru terus kita harus memaksakan dia sesuai dengan yang kita inginkan gitu, enggak kan? Betul. Jadi akhirnya gue di situ belajar untuk lebih banyak diam dan berdoa itu. Jadi di saat gue nggak suka ngeliat orang, gue benci banget, gue lebih banyak diem. Biasanya gue kan mulut gue kadang suka nggak ada filter ya, suka yang gue nggak suka yang ngeliat lo ya, suka gitu kan. Nah itu kan di tanah suci gue takut gitu kan, jadi gak boleh nih, gue gak boleh jahat gini gitu. Jangan Pam, ini jadi banyak-banyak menahan. Karena banyak menahan itu kan butuh penyaluran juga kan. Bener. Akhirnya ya udah gue jadi setiap abis sholat atau gue lagi ngebatin aja, misalnya lagi nggak sholat juga, ya gue begitu. Akhirnya gue belajar untuk ya Allah maafin ya, gue benci deh sama orang ini, gue hari ini nggak suka ngelihat dia, boleh nggak hari ini gue ngelihat dia gitu. Ya Allah maafin ya, kayak gitu. Jadi gue ngerasain kalau sama berkomunikasi transendental kan itu ya, komunikasi transendental sama Sang Pencipta itu, cobalah tidak hanya berbahasa berdoa, tapi bisa nggak jadiin si Sang Pencipta ini adalah bagian dari kita gitu, kayak kita curhat sama teman. Oke. Jadi bener-bener hadir ya, kita menghadir. Jadi itu bener-bener hadir untuk kita gitu, karena kita bener-bener sendirian, nggak punya siapa-siapa, yang kita punya itu cuma dia gitu. Jadi banget ya. Jadi ngobrol aja, jadi gue di sana tuh, jadi akhirnya terbiasa seperti itu. Sebenarnya dari kemarin juga begitu, cuman kemarin itu lebih yang nyata terasa gitu, bahwa ternyata memang bener
dimanapun kita berada, mau kayak gimana pun situasi kita, tetap yang akan selalu ada itu ya sang pencipta itu gitu. Jadi lagi berjalan lagi apapun kadang ya misalnya ya itu tadi gue bilang kadang lucu ya, kadang gue cerita ini nih ke temen gue tau ya gue sekarang kalau lagi benci sama orang gue malah minta maaf gue bilang gitu. Kenapa sih lucu banget sih lo gitu? Iya, Karena gue mikir nggak tahu kenapa di saat gue membenci orang gue ngerasa bersalah karena punya perasaan nggak bagus gitu loh ke orang. Oke, unik banget Nah lu Teh ya, gitu. karena emang sebagian besar orang mungkin gue juga kalau emang benci sama orang ya gue salahin orang itu sih, jarang banget yang namanya. Kadang kita juga Kita perlu sama ini sih. ekspresifnya kan, gue bisa kalau ih ini orang kenapa sih gitu, jadi kayak Iya. gitu. Dan Tapi kayaknya kadang kita mungkin trik harus dari lo perlu dicoba kayak ini, karena ternyata kan membenci orang itu kan capek kan Teh, capek dengan banget. ketidaksukaan Nah, itu orang ya itu karena capek banget. kita terlalu kalau kata mbak gue kemarin yang pas gue proses healing gue dari kondisi mental gue yang kemarin itu kata kakak gue ya jangan terlalu banyak menarik energi negatif dari orang, dari lingkungan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mencetuskan energi negatif dan akhirnya menimbulkan kebencian tuh dilepasin kata mbak gue gitu. Ya dia mah psikolog ya, tahu paham caranya gimana kan. Ya, Kalau kita kan trial and error ya. Jadi setuju. masih yang benci tuh kayak benci banget gitu kan. Nah akhirnya gue menemukan satu rumusan itu untuk melepaskan energi negatif, maksudnya mengikhlaskan bahwa ada loh orang yang tidak sepaham sama kita. Nah, melepaskannya itu dengan ya gue dengan begitu minta maaf gitu. Minta maafnya nggak ke orang yang gue benci ya, tapi gue lebih banyak minta maafnya tuh ya ke sang pencipta itu gitu. Ke Allah gitu. Jadi kayak ya Allah maafin ya, maafin. Jadi lebih banyak maafin. Jadi jangan terlalu banyak kita kalau berdoa itu ternyata jangan terlalu banyak menuntut ya Allah aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen enggak gitu. Jadi gue kemarin belajar untuk bahwa di saat kita berkomunikasi dengan Allah itu jangan terlalu banyak menuntut keinginan kita pengen apa, tapi cobalah untuk berterima kasih, meminta maaf kayak gitu. Dan kalau pengen sesuatu itu, gue diajarin juga nih sama ada seseorang gitu deh. Pam kalau mau minta sesuatu itu kasih tahu juga ke Allah jalannya seperti apa yang kamu mau gitu. Misalnya kayak ya Allah aku pengen rumah misalnya ya Allah aku pengen punya rumah deh. Ya Allah kuatin aku untuk nabung ya. Aku pengen nabung sehari itu berapa. Nah misalnya kayak gitu. Jangan nanti rumahnya ini akan menjadi berkah. Jadi kayak ya gitu gue bilang kayak ngobrol kan akhirnya ya. Iya, betul. Jadi berdoanya tuh lebih banyak kayak kita tuh ngobrol gitu. Deep Jadi talk itu kayaknya banget. lebih ini ya, lebih berasa deket sama Allah juga ya. Nah, itu mungkin yang akhirnya kata Allah kan cobalah berbicara di sepertiga malam. Nah, seperti itulah yang gue rasain waktu kemarin. Ya mudah-mudahan gue di sini tuh berusaha juga gue terapin apa yang menjadi kebiasaan gue di tanah suci itu bisa gue terapin di sini karena efeknya bener-bener bagus gitu. Efeknya ke guenya tuh makanya gue kalau orang yang ngeliat gue sekarang mungkin, wih Noval lebih lepas ya sekarang lebih yang bahagia karena itu mungkin yang karena ya kebiasaan itu mungkin yang gue lakukan di saat ada orang yang ngasih energi negatif ke gue akhirnya gue lepasin gitu. Nah kalau ada orang yang ngasih efek positif ke gue ya gue ambil efek positifnya gitu terus gue pelajarin kok orang ini bisa baik kok orang ini bisa begini kok orang kayak gitu sih yang gue rasain ya, gue bukannya bermaksud untuk so suci, tapi itu perjalanan lo masing-masing kan temuannya masing-masing juga kan. Kayak gitu, sama juga dengan pekerjaan gitu, karena kita berpikir kerja itu kan masih masalah dunia ya, kadang kita terlalu nge-push banget, wah gue harus begini, tapi ternyata kalau memang Allah belum memberikan misalnya jabatan atau materi atau apapun itu ya itu tidak akan terjadi. Tinggal bagaimana kita berusahanya aja kan. Sebenarnya prosesnya itu kan yang lebih penting gitu. Betul. Ya itu jadi akhirnya ya udah kamu kerjakan yang kamu kerjakan maksudnya kamu berikan proses terbaiknya, usaha terbaiknya, hasilnya ya udah lepaskan aja. Ikhlaskan aja intinya tuh ikhlaskan aja semua yang udah terjadi gitu. Oke, Teh keren banget ini. Gue jadi tahu banyak hal dari lo.
Kan kita kayak dari Gue kayak ini ya, kayak orang bener ya gue. lu bener teh, tenang aja. Padahal, tapi gue ngomong kayak gini Mas. Ya, kenapa? Gue ngomong kayak gini bukan berarti gue udah settle ya. Maksudnya gue udah mantap dengan kepribadian gue udah yang wow, jadi orang manusia menjadi lebih baik, enggak. Gue sampai hari ini juga masih berproses untuk kesehatan mental gue. Intinya sih mental ya, kewarasan kita itu gitu. Jadi sampai hari ini juga gue masih berusaha untuk memulihkan mental gue, kewarasan gue, kehidupan gue sama anak-anak gue gitu. Jadi sebenarnya ya gue harus bermula dari diri sendiri dulu, baru nanti dari sendiri pasti bisa memancarkan ke lingkungan kayak gitu. Setuju banget. Karena menurut gue juga trauma healing itu juga tiap orang beda-beda sih teh. Jadi kalau kita membawa diri kita sepositif mungkin, insya Allah ya ke dalam diri kita juga akan adanya positif gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya. Dan gue belajar banyak dari lo hari ini teh dengan cerita-cerita lo, semoga bermanfaat. Apalagi lu juga kan baru masih dikelilingi malaikat dong. Nih. Oh ya Allah, yang mana? Malaikat terkena hati lu minimal lah nyatet ya. Mudah-mudahan ya malaikatnya betah habis. Aduh ya Allah, kadang terus kayak orang suka kayak Bu Haji, aduh jangan deh, aduh berat banget kayak Iya. Soalnya gue ngerasa pas kemarin itu gue ya maksudnya menjalani ibadah haji iya, tapi gue ngerasanya yang kayak lebih banyak bekerja. Udah, ini tuh kayak menuntaskan rukun Islam gue gitu. Gue hanya ingin menyempurnakan ibadah gue, udah itu aja gitu. Iya betul. Masih ada kekurangan dan lain-lainnya kan gitu. Jadi gue agak berat kalau dipanggil hajah. Pada gitu tuh. Gue paling males gitu, Mas. Malu masih banyak kekurangan soalnya. Bener. Karena bebannya berat juga ya. Satu lagi yang paling penting mungkin yang dikhawatirkan suatu hal jadi ria teh ya. Nah itu makanya gue gak suka gitu. Misalnya kalau udah itu kan ada orang yang manusiawi sekali kan ketika orang mungkin ya namanya setiap manusia dapat sanjungan tuh kan berasa lebih gimana gitu kan manusiawi. Itu mungkin banyak dari banyak orang. Iya, makanya di saat kemarin banyak yang nanya, Novam haji. Gue malah bilang enggak, kerja. Gue bilang gitu. Novam di sana kerja kok, gue bilang gitu. Bener. Kerja Novam di sana, karena kan memang kemarin juga motonya kan kita bertugas untuk beribadah ya. Betul. Jadi memang kita ya lebih banyak dulu ya. Fokusnya tuh bekerja, kalaupun akhirnya bisa berhaji yaitu alhamdulillahnya bonus lah dari Allah. Setelah apa yang kita lakukan untuk jemaah haji, ya itulah mungkin hadiahnya itu gitu. Betul. Gitu aja sih gue ngerasanya gitu. Oke, Teh Nova makasih banyak ceritanya hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Gue jadi malu nih Mas. Malu sih. Orang-orang mungkin banyak yang belajar tentang perjuangan lo jadi ibu, jadi anak, jadi teman dan rekan kerja gitu juga. Gue yakin banyak orang yang juga bisa belajar dan mudah-mudahan cerita lu juga jadi inspirasi buat orang lain. Teh, makasih ya Teh ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sama-sama Mas Wawan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ceritanya panjang banget guys. Gue yakin emang setiap orang itu punya banyak pengalaman, entah itu spiritual, entah itu pengalaman yang berhubungan dengan keadaan lingkungan sekitar. Dan mungkin juga tiap orang, sekali lagi tadi yang kayak dibilang sama Novam, bahwasanya trauma healing itu buat gue masing-masing orang berbeda-beda caranya untuk menyembuhkan permasalahan yang ada di hidupnya. Ada yang mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan itu udah hampir pasti, tapi mungkin cara lainnya mungkin lebih banyak menyendiri, atau mungkin sebagian orang bercerita dengan orang lain, sebagian lainnya mungkin bisa melakukan aktivitas positif yang bisa ngebuat hidupnya menjadi lebih baik. Ya sekali lagi tiap orang boleh punya cara apapun, yang penting hasilnya positif. Dan yang paling penting, poin yang gue dapet sebenarnya menjadi single factor bukan berarti mudah gitu ya, atau bukan berarti kayak ceritanya Novam tuh kayak lurus-lurus aja gitu. Mungkin ada banyak banget rintangan di dalamnya, tapi yang paling penting adalah tidak banyak menyerah dan tetap berpikir positif sih sepertinya ya. Gue mungkin gak sekuat beliau yang menghadapi sekian banyak masalah, ditambah lagi mungkin kondisi anak-anak yang juga
mohon maaf mungkin di atas normal gitu, dan gue yakin penanganannya akan lebih ekstra ketimbang hanya berhadapan dengan hubungan suami istri yang mungkin berpisah, mungkin lebih dari itu. Belum lagi kayak tadi yang kita juga dengar cara penyampaian ke anak tentang bagaimana kondisi orang tua yang berpisah gitu ya, kedatangan orang tua yang juga mungkin tidak selalu ada setiap hari, itu juga menjadi permasalahan lainnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi lo semua yang ngedengerin podcast gue, dan sekali lagi kita akan coba lebih dekat dengan Tuhan agar mungkin permasalahan hidup kita setidaknya sudah ada tempat cerita di tempat yang benar, dan kita mendapatkan kedamaian yang lebih dari situ. Oke guys, kita ketemu lagi insya Allah di episode berikutnya, mudah-mudahan dengan cerita yang lebih menarik lagi. Dan yang paling penting sekali lagi, cerita ini mudah-mudahan bisa menginspirasi lo semua, bisa membawa perubahan yang lebih baik, dan juga bisa memberikan pengaruh yang bagus untuk hidup lo semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sehat selalu untuk lo semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.